Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya di hari ini, dalam kesempatan ini, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan kita semuanya, kesempatan kita semuanya bisa kita gunakan untuk hal-hal yang positif, yang bernilai ibadah, yang dapat menjadikan diri kita semakin merasakan nikmat syukur, yakni nikmat sehat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semuanya. Utamanya mari kita berdoa bersama-sama munajat kepada Allah, mudah-mudahan segera normal kembali sehingga kalian dengan guru-guru kalian bisa belajar dengan tatap muka, bisa kembali ke kelas masing-masing, lebih konsentrasi, lebih semangat lagi. Mudah-mudahan niat kita semuanya meskipun dalam kondisi seperti ini, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan usaha kita dalam belajar meskipun dalam kondisi seperti ini, kondisi terbatas, mudah-mudahan selalu diiringi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma amin. Anak-anak, tidak terasa pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan kelima materi pelajaran ilmu mantek. Semoga 4 pertemuan sebelumnya bisa kalian ambil ilmu manfaatnya. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk kalian dalam memahami materi ilmu mantek pada pertemuan pertama hingga pertemuan keempat yang lalu. Dan mudah-mudahan pertemuan ini kalian lebih siap lagi secara kesehatan, kesempatan, kemauan, dan juga kebersihan hati dan juga pikiran. Mudah-mudahan belajar kita di hari ini selalu diiringi ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ke-5 ini, yakni pada tanggal 28 Juli ini, kita sudah memasuki materi berkaitan dengan fasal jawazul istighal bi ilmil mantiki. Ini ya, bagi yang belum punya kitab, silakan ditulis faslun fi jawazil istighali bih yang berisi 4 nadhum tersebut. Pada pertemuan ini saya akan mencoba memberikan keterangan kepada kalian berkaitan dengan tema ini. Mudah-mudahan kalian mau mencatat, semangat mencatat, dan mudah-mudahan mau untuk membaca dan juga mencari referensi-referensi tambahan agar lebih cepat mudah memahami pelajaran ilmu mantek. Dan alhamdulillah tadi malam banyak teman kalian yang japri saya berkaitan dengan referensi apa yang bisa dijadikan literatur bacaan tambahan agar mudah memahami pelajaran yang sedang kita pelajari, yakni ilmu mantek ini. Ada juga yang menunjukkan kita, Pak, ini boleh apa tidak dibaca? Oke, boleh, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, berarti ada semangat, ada kemauan untuk lebih cepat dalam proses memahami pelajaran.
Oke, pada hari ini, kesempatan ini, mari kita baca terlebih dahulu. Nadomanya ada 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali fabnu sholahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yambaghi ayyulama wal qaulatul masyhuratu sahihah jawazuhu likamilil qariha mumarisis sunnati wal kitabi liyahtati bihi ila shawabi. Materi yang kita akan bahas ini yakni faslun fi jawazil istighali bih. Faslun ai hadza faslun ai hadza tegese utawi iki ku faslun ana suwiji fasal fi jawazil istighali ing dalem wenange ketungkul menyibukkan diri bihi kelawan ilmu mantek. Wal khulfu utawi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat fi jawazil istighali ing dalem wenangi ketungkul bihi kelawan ilmu mantek iku salah satin telu akwalin iya pira-pira qaul pendapat fabnu sholahi mongko utawi minurut Imam Ibnu Shalah. Menurut Ibnu Shalah, nama aslinya Imam Ibnu Shalah yaitu Imam Taqiyuddin Abu Amr Utsman bin Shalah Abdurrahman wan Nawawi lan Imam Nawawi. Namanya Imam Nawawi yaitu Muhyiddin An-Nawawi. Iku haroma ngaromake sapa Ibnu Shalah wan Nawawi. Imam Ibnu Shalah dan Imam Nawawi memberikan pendapat haram hukumnya. Wa qala lan dawuh sapa kaumun golongan. Sapa kaumun sinten? Golongan ini diantaranya yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Iku yambagi sayukjo. Dulu dimaknani yambagi niki ai al-mandub. Ai napa? Al-mandub. Apa ayu lama yen to den ngerteni apa ilmu mantek. Den ngerteni apa ilmu mantek. Wal qaulatu utawi qaul pendapat al masyhuratu kang masyhur niku iso dimaknani kuncara, bisa dimaknani tenar, bahasa kerene famous. As-sahihatu kang napa kang sahih iku jawazuhu wenange napa istighal bi ilmil mantek. Iku jawazuhu wenangi istighal bi ilmil mantek. Menurut kaul masyhur boleh mempelajari ilmu mantek. Tapi enek syarate. Napa? Enek syarate napa? Likamilil qarihati keduwe wong kang sempurna akali. Napa? Akali mumarisi sunnati kang ngerti hadis wal kitabi lan Al-Qur'an. Al-Qur'an niku punya nama-nama lain. Di antarane Alkitab. Di antare napa? Alkitab, enten Al-Furqan. Sampeyan goleki yo jeneng-jenenge Al-Qur'an liyane kudu ngerti.
ning gone Quran niku Al-Quran disebut dengan redaksi atau dengan nama-nama lain. Silahkan kalian cari supaya ngerti, supaya nopo ngerti. Di situ juga tadi ada kalimat as-sunnah. Sunnah iku sampean goleki apa bedane antara hadis, sunnah dan khobar. Golek ono ya ben ngerti. Ben ngerti hadis iku apa, sunnah iku apa, khobar iku apa. Aja sampai orang ngerti ya. Golek ono. Golek ono. Liyah tadi supaya oleh atau entuk pituduh. Napa entuk napa pituduh sapa kamilil qarihah. Supaya entuk pituduh sapa kamilil qarihah. Bihi kelawan ilmu mantek. Ila sawabi maring bener. Ila sawabi maring bener. Itu 4 nadom yang membahas tentang hukum mempelajari ilmu mantek. Baik, kalian sudah maknani, sekarang dengarkan, disimak baik-baik nggih. Disimak napa? Baik-baik didengarkan, enek pentingnya ya dicatet, ben napa nggak ada catatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima ini barusan kita sudah membaca nadom dan juga maknanya yang menerangkan berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu mantek. Yang perlu kalian ketahui bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Mungkin semua manusia, meskipun dengan latar belakang agama yang berbeda, akan mengakui hakikat ini. Semua orang meskipun latar belakang agama yang berbeda akan mengakui hakikat ini, bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Hewan, tumbuhan dan makhluk lain adalah desain Allah yang hebat, tapi pastinya tidak sehebat dan sesempurna manusia. Hal tersebut disebabkan karena manusia Allah istimewakan dengan adanya akal. Dengan akal tersebut manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, akal adalah lampu. Akal bisa diibaratkan lampu. Akal juga bisa diibaratkan sebagai kompas. Adapun Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi akal, sangat menganjurkan umatnya untuk mendidik dan membimbing akalnya. Tujuannya adalah agar tidak terjerumus pada kesalahan atau kesesatan dalam berpikir atau berlogika. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah ilmu untuk menyelamatkan akal dari kekeliruan ataupun kesesatan, yaitu ilmu mantek. Mantek oleh sebagian kalangan disebut sebagai bapak segala ilmu. Hal ini tidaklah berlebihan, mengingat mantek merupakan formula dan alat untuk menuju metode berpikir yang benar dan juga jernih, sehingga sampai kepada kesimpulan yang benar pula. Al-Imam Al-Akhdari, pengarang daripada kitab yang sedang kita kaji ini, dalam karyanya yakni Nadhom atau Matan Sulamul Munawwarah, beliau mengungkapkan
berkaitan dengan apa? Dengan urgensitas ilmu mantek, yaitu pada nadhoman dalam muqaddimah yang kemarin, yakni napa bunyinya, wa ba'du fal mantiqu lil janani nisbatuhu kan nahwi lil lisani. Ilmu mantek bagi akal ibarat ilmu nahwu bagi lisan. Mantek sebagai ilmu, perlu diketahui bahwa mantek sebagai ilmu pertama kali disusun secara rapi oleh Aristoteles. Oleh sinten? Oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani. Ketika agama Islam telah tersebar di Jazirah Arab dan dipeluk secara meluas sampai ke timur dan barat, perkembangan ilmu pengetahuan pun mengalami kemajuan yang pesat. Puncaknya terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Di periode inilah terjadi penerjemahan ilmu-ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, termasuk ilmu mantek. Sedangkan menurut Yai Bisri Mustafa dalam muqaddimah kitab mantek beliau, ini tadi malam ada yang nanya berkaitan dengan karyanya Yai Bisri Mustafa, ada buku yang karya Yai Khalil Mustafa Bisri. Sedangkan yang saya maksud itu karyanya Yai Bisri Mustafa. Kitabnya itu kecil, kemudian bertuliskan Arab, Arab Piku, keterangannya Arab Piku, ada maknanya, di toko-toko buku banyak. Dalam buku itu beliau menyampaikan bahwa dasar-dasar ilmu mantek telah dipraktekkan sejak masa Luqmanul Hakim atau Nabi Dawud alaihissalam, kemudian turun-temurun sampai ke para filosof Yunani. Beliau menyebut nama-nama seperti Dufles, Socrates, Bakrotes, Aflatun, dan Aristoteles. Lalu oleh Aristoteles, dasar-dasar ilmu mantek disusun menjadi sebuah fan tersendiri. Pada zaman Aristoteles, kulliyat hanya berjumlah 4. Nanti kita akan bahas ini materinya. 1 jinis, 2 fasal, 3 nau, 4 arot. Kemudian oleh filosof setelahnya, yakni Jalinus, kulliyat ditambah lagi 1, yakni khosoh. Jadi ada 5. Nanti pada babnya kita akan mengkaji 5 hal ini, yaitu jenis, fasal, nau, arot, dan khosoh. Sebagaimana diriwayatkan oleh Yai Bisri, filosof-filosof zaman kuno memantekkan segala hal, melogikakan segala hal, memikirkan segala hal, sehingga sebelum datang tabligh Nabi dan Rasul, mereka sudah sampai kepada keyakinan yang mantap bahwa alam semesta itu ada yang menciptakan, dan yang menciptakan itu tunggal dan maha kuasa. Dari sini mungkin sampean tahu, berarti para filosof itu sudah menemukan sebuah keyakinan bahwa pencipta alam semesta ini adalah tunggal dan maha kuasa. Dari sini mungkin sampean bisa paham, nggih. Lalu keyakinan itu dikuatkan dengan tabligh Nabi dan Rasul. Itu keterangan yang ada dalam kitab karya sinten? Karya Yai Bisri Mustafa. Kemudian yang perlu diketahui, mantek atau logika, kalau dilihat dari segi pengertian, itu berasal dari kata bahasa Yunani yang berhubungan dengan kata logis, yang berarti pikiran atau perkataan dari pikiran. Hal ini membuktikan bahwa adanya hubungan erat antara pikiran dan perkataan yang merupakan pernyataan dalam bahasa Indonesia. Dalam historis manusia pertama yang menyebutkan kata logika pertama ialah Cicero, abad ke-1
sebelum Masehi. Tetapi belum dinamakan hukum logika berpikir. Dalam arti disebut seni berdebat. Selanjutnya oleh Alexander Aphrodisias adalah orang pertama yang menggunakan kata-kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki sesuatu yang diperlukan dan tidak hanya suatu pemikiran nggih. Orang pertama yang menggunakan kata-kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki sesuatu yang diperlukan dan tidak hanya suatu pemikiran seorang saja. Namun Aristoteles pada waktu itu belum menamakan ilmu tersebut dengan logika, tetapi Aristoteles menamakan dengan istilah analitik dan dialektik. Untuk lebih paham tentang logika atau mantek, maka perlu kita ketahui bersama, dalam minggu yang lalu sudah kita jelaskan bahwasannya mantek itu berasal dari kata natoko, yang berarti berpikir. Kalau natikun berarti orang yang berpikir, mantukun berarti yang difikirkan. Kalau mantik panjang ya, mantikun yang bermakna alat berpikir. Berdasarkan keterangan tersebut yang saya sampaikan, dapat dimaklumi bahwa disiplin ilmu yang membahas metodologi berpikir dengan sebutan atau hal ilmu yang membahas tentang metodologi berpikir itu antara lain dikenal dengan sebutan 1, ilmu mantek, 2, dikenal dengan sebutan ma'yarul ulum, kemudian 3, dikenal dengan sebutan ilmul mizan, 4, dikenal dengan sebutan ilmul ulum. Jadi dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan berkaitan dengan beberapa definisi logika atau mantek, yaitu 1, mantek ialah ilmu yang memberikan aturan-aturan berpikir valid, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti supaya dapat berpikir menurut aturan yang benar. Kedua, ilmu sebagai alat yang merupakan undang-undang berpikir. Apabila undang-undang itu dipelihara dan diperhatikan, maka akal manusia dapat terhindar dari pikiran yang salah. Makanya kemarin dikatakan, yaitu qanunun taksimu mura'atu dzihna anil khoto'i fit tafkiri. Norma yang manakala dipelihara dapat menjaga hati, yaitu pikiran, dari kesalahan di dalam berpikir. Kemarin kalian mendapatkan keterangan berkaitan dengan apa itu ilmu mantek. Kemudian pada nadom yang kita baca tadi muncul pertanyaan, bagaimana hukum mempelajari ilmu logika atau ilmu mantek itu? Bukankah ia adalah ilmu baru dan berasal dari filosof Yunani? Kan gitu ya, muncul pertanyaan seperti itu. Maka dalam kitab yang sedang kita kaji, yaitu Matan Nadom Sulamul Munawwarah ini, Al-Imam Al-Akhdari, beliau menjelaskan berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu mantek. Tadi kita sudah baca ada 4 nadom di situ dan juga sudah kita maknani. Mari kita bahas satu persatu agar supaya menjadi jelas dan dapat kita fahami dengan baik. Tadi kita sudah maknani 4 nadom. Di situ Al-Imam Al-Akhdari menjelaskan tentang hukum mempelajari ilmu mantek, di mana hukum mempelajari ilmu mantek dalam 4 nadom itu, dalam 4 nadom ini ya, dalam 4 nadom ini, itu ada 3 hukum mempelajari ilmu mantek.
Yang pertama, nggih. Jadi di situ wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala thalathatin aqwali. Jadi ulama berbeda pendapat berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu mantek. Di situ ada 3 pendapat. Yang pertama, fa ibnus Sholahi wan Nawawi harrama. 1, berhukum haram. Pendapat ini yang mengatakan mempelajari ilmu mantek itu berhukum haram, itu menurut Imam Ibnu Sholah dan Imam An-Nawawi. Kemudian pada setengah bait berikutnya, waqala qaumun yambaghi ayyulama. Yang kedua, berpendapat bahwasannya mempelajari ilmu mantek itu berhukum boleh. Berhukum apa? Boleh. Dalam hal ini yakni al-mandub, nggih. Dalam hal ini napa al-mandub ini menurut pendapat sebagian ulama. Di antara sebagian ulama itu yaitu Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau berkata siapapun atau siapa saja yang tidak mengetahui mantek maka ilmunya patut diragukan. Beliau punya kaidah yang sering difahami, yaitu apa? Malam ya'rifuhu la thiqata bi'ilmihi. Orang yang tidak mengerti mantek, ilmunya tidak dapat dipercaya. Al-Imam Al-Ghazali beliau menjelaskan bahwa mempelajari ilmu mantek itu sangat penting. Bahkan Imam Ghazali tadi mengatakan orang yang tidak mempelajari dan mendalami ilmu mantek, niscaya ilmunya tidak dapat dipercaya. Berarti dari keterangan tersebut menjadi jelas bahwa sangat urgent sekali mempelajari ilmu mantek sebagai undang-undang dan metode-metode berpikir. Karena berpikir itu merupakan bagian perintah ajaran agama Islam. Sebab melaksanakan perintah adalah bernilai ibadah. Berpikir juga ibadah. Bahkan sebagai bukti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, salah satu ciri yang membeda, nggih. Salah satu ciri yang membedakan manusia pada potensi berpikir dalam merenungkan objek pikir itu sebagai sumbangsi seseorang kepada orang banyak. Jadi biasanya kalau orang itu pada tingkat tertentu pasti dia akan berpikir apa yang hendak diberikan kepada orang-orang dan lain sebagainya. Dalam arti kalau ilmuwan berarti ilmu apa yang hendak ditinggalkan kepada orang-orang. Makanya diantaranya yang minggu kemarin saya sampaikan bahwasanya ya Bisri juga berpikir berkaitan dengan bagaimana ilmu mantek karya Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini bisa difahami dengan mudah oleh semua kalangan. Makanya kemudian beliau membuat sebuah karya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di situ nazam ketiga berbunyi wal qaulatul masyhuratus sahihah jawazuhu likamilil qarihah mumarisi sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila shawabi. Apabila si pelajar mantek mempunyai kecerdasan yang mumpuni, pemahaman yang kuat dan intelektual yang tinggi, serta mereka memahami dan mengamalkan dan juga mengerti Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia jawaz, boleh menyibukkan diri dengan ilmu mantek. Jadi pendapat yang ketiga
berhukum boleh. Namun bagi seorang pelajar yang memiliki kecerdasan yang mumpuni, pemahaman yang kuat dan intelektual yang tinggi, serta mereka yang memahami, mengamalkan serta mengerti Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia boleh menyibukkan diri mempelajari ilmu mantek. Kan gitu ya. Itu pemahaman berkaitan dengan hukum mempelajari ilmu mantek. Jadi hukumnya ada berapa? Ada 3. Jadi hukum mempelajari ilmu mantek itu terjadi ikhtilaf di antara para ulama, kan gitu ya. Sudah dari sini nyampe sini kalian sudah paham ya, bahwasannya hukum mempelajari ilmu mantek itu ada 3. Yang pertama berhukum haram. Siapa yang mengharamkan? Menurut Imam Ibnu Shalah, menurut siapa? Imam Nawawi. Sedangkan sedangkan menurut sebagian ulama ulama diantaranya yaitu siapa? Yaitu Imam Ghazali, berhukum al-mandub, berhukum sunnah, atau boleh mempelajari ilmu mantek. Bahkan beliau mengatakan man lam ya'rifu la thiqata bilmi, orang yang tidak mengerti atau tidak mendalami ilmu mantek maka ilmunya tidak bisa dipercaya. Kemudian yang terakhir yaitu jawaz, berhukum boleh likamil qarihah, bagi seorang siapa tadi dikatakan bagi seorang yang memiliki kecerdasan yang mumpuni, pemahaman yang kuat dan intelektual yang tinggi, serta mereka memahami, mengamalkan, mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia boleh. Berkaitan dengan tadi yang pertama yaitu diharamkannya, kenapa sih kok diharamkan mempelajari ilmu mantek? Menurut Imam Ibnu Shalah dan siapa? Imam Nawawi, alasan diharamkannya mantek seperti itu karena karena diantaranya ada beberapa alasan yang paling bisa difahami, yaitu karena mengikuti dan menyerupai Yahudi dan Nasrani, dan juga ditakutkan akan terjadi penyimpangan akidah bagi mereka yang mendalami ilmu mantek. Jadi ini yang dikhawatirkan. Yang pertama alasannya karena mengikuti dan menyerupai Yahudi dan Nasrani. Yang kedua, dikhawatirkan atau ditakutkan akan terjadi penyimpangan akidah bagi mereka yang mendalami ilmu mantek. Syekh Ibrahim Al-Bajuri, beliau memberikan kritik berkaitan dengan diharamkannya mempelajari ilmu mantek. Beliau mengkritik pun dengan bijak. Dalam pendapatnya beliau berkata, jika belajar mantek itu haram dikarenakan mengikuti Yahudi dan Nasrani, maka dengan sendirinya ilmu kedokteran atau ilmu nahwu juga haram, karena Yahudi dan Nasrani juga mempelajarinya. Jadi ini kritik daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri tentang atau kritik terhadap pendapat yang mengatakan mempelajari ilmu mantik itu haram. Baik, itu saja untuk materi mantik pada pertemuan kali ini. Kalian bisa menyimpulkan sendiri, kalian catat bila mana ada baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai usaha kita dalam belajar, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.